untuk lanjut ke frame selanjutnya. Tombol back untuk kembali ke frame sebelumnya. Kembali lagi ke submateri dengan menekan tombol materi ini. Nah, selanjutnya itu BIOS dan konfigurasi BIOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan media pembelajaran pada mata kuliah Software Installation Network and Communication atau SIN berbasis Android di IAIN Bukit Tinggi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan produk saya di mana berbasis Android dan sudah saya publish menjadi APK dan sudah saya install, dan ini adalah tampilannya yang SIN ini. Dan untuk software pendukungnya atau aplikasi pendukungnya itu adalah Adobe Air. Jadi sebelum menjalankan media pembelajaran ini harus menginstal Adobe Air terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buka media atau aplikasi SIN ini, media pembelajaran ini. Nah, dia tampilannya adalah landscape dan masuk ke menu intro. Di menu intro ini ada judul media pembelajaran, dan pada pojok kanan atas terdapat dua tombol yaitu sound dan exit. Dan untuk masuk ke menu utama kita tekan tombol masuk. Nah, ini adalah tampilan dari menu utama media saya, di mana pada pojok kiri atas terdapat 3 tombol, yaitu tombol profil, help, dan informasi. Sedangkan untuk pojok kanan itu ada tombol sound dan juga exit. Nah, pertama kita klik dulu tombol profil. Dia akan mengarah ke frame profil pribadi saya. Selanjutnya, untuk kembali lagi ke menu utama, kita klik tombol pada pojok kiri atas, itu menu utama. Nah, selanjutnya ada tombol help atau petunjuk. Ini adalah petunjuk penggunaan media. Ini adalah tampilan dari menu petunjuk. Sini ada mulai dari intro. Ini ada tombol next di pojok bawah kanan. Kita klik. Nah, ini untuk frame selanjutnya. Kita klik. Lanjut ke frame berikutnya. Dan ini juga ada tombol back untuk kembali ke frame sebelumnya. Nah, untuk kembali lagi ke menu utama, kita klik tombol menu utama yang ini. Nah, selanjutnya itu informasi. Ini adalah informasi dari produk saya atau aplikasinya. Ini informasinya dibuat menggunakan Adobe Flash CS6. Ini ada tombol next. Kita klik. Akan mengarah ke frame selanjutnya. Juga ada tombol back kembali ke frame sebelumnya. Selanjutnya kembali lagi ke menu utama, di mana media ini menggunakan background.
Apabila kita ingin main turn off-nya atau mematikan, kita bisa menekan tombol sound di pojok kanan atas. Nah, tombolnya atau musiknya akan berhenti. Kita bisa menekan kembali untuk menyalakannya. Nah, musiknya akan menyala kembali. Nah, untuk tombol keluar, ini juga kalau ditekan dia akan tampil seperti ini. Kita ada pilihan atau mau keluar langsung atau kita kembali lagi. Kalau kita kembali lagi, klik saja batal. Nah, selanjutnya itu tombol RPS. RPS ini adalah rencana pembelajaran sistem. Di sini ada capaian pembelajaran dan kemampuan akhir. Nah, di sini cuma ada dua tombol saja, itu capaian pembelajaran dan kemampuan akhir. Selanjutnya untuk masuk ke menu utama, kita klik tombol menu utama ini. Selanjutnya itu, sebelumnya saya matikan dulu musiknya. Nah, selanjutnya tombol materi. Nah, di materi ini terdapat sub-sub materi yang telah saya buat di RPS-nya. Itu ada pengertian dan cara install Linux Ubuntu, konfigurasi IP Linux Ubuntu, BIOS dan konfigurasi BIOS, pengertian dan cara instalasi Windows 10 UEFI, dan konfigurasi IP address dan uji konektivitas Windows 10 UEFI. Pertama itu pengertian dan cara instalasi Linux Ubuntu. Kita klik dan masuk ke pengertian Linux Ubuntu. Di sini juga ada tombol next untuk lanjut ke frame selanjutnya. Ini adalah langkah-langkah menginstal Linux Ubuntu. Nah, di sini juga ada tombol back, kita bisa kembali ke frame sebelumnya. Nah, untuk kembali lagi ke sub materi yang tadi, di sini ada tombol materi di samping tulisan atau di samping judul pengertian dan langkah-langkah install Linux Ubuntu. Di sini ada tombol materi, kita klik saja. Dia akan kembali ke sub materi. Nah, selanjutnya itu konfigurasi IP dan uji konektivitas. Ini adalah materi dari Linux Ubuntu juga. Di sini ada tombol next untuk lanjut ke frame selanjutnya. Tombol back untuk kembali ke frame sebelumnya. Kembali lagi ke sub materi dengan menekan tombol materi ini. Nah, selanjutnya itu BIOS dan konfigurasi BIOS. Di sini ada pengertian fungsi BIOS. Tekan saja tombol next untuk lanjut ke frame selanjutnya. Konfigurasi BIOS. Nah, ini adalah materi dari BIOS. Selanjutnya kembali lagi ke sub materi dengan menekan tombol materi. Pengertian dan install Windows 10 UEFI. Sini ada pengertian. Next. Ini adalah langkah-langkah menginstal Windows 10. Lanjut ke frame selanjutnya dengan cara menekan tombol next. Dan untuk kembali tekan saja tombol back. Kembali lagi ke materi. Nah, selanjutnya itu konfigurasi IP dan uji konektivitas. Nah, ini adalah materi konfigurasi IP, uji konektivitas, dan sharing file pada Windows 10. Untuk lanjut ke frame selanjutnya, tekan saja tombol next. Ini akan lanjut ke frame selanjutnya. Ini adalah tombol dari materi juga, masih di materi.
Kita kembali lagi ke materi. Di sini ada terdapat 5 materi. Selanjutnya kita kembali lagi ke menu utama. Nah, selanjutnya itu adalah tombol video. Kita klik. Nah, di video ini terdapat 3 tombol atau 3 video. Yang pertama itu konfigurasi BIOS untuk install ulang laptop, konfigurasi IP pada Linux Ubuntu, dan konfigurasi uji konektivitas IP dan sharing file pada Windows 10. Nah, yang pertama itu ada konfigurasi BIOS untuk install ulang laptop. Kita klik saja. Nah, video ini akan diarahkan ke YouTube karena saya sudah melinkkannya ke YouTube. Kita klik YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah kembali lagi di channel saya, Muhammad Rifaldi. channel pribadi saya. Kali ini saya akan Di sini saya telah mengupload video di channel pribadi saya, yaitu tentang tutorial konfigurasi BIOS. Kita back lagi dengan menekan tombol back pada smartphone. Maka akan kembali lagi ke medianya. Selanjutnya konfigurasi dan konektivitas IP. Sama juga akan diarahkan ke YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Rifaldi. Ini adalah video tutorial yang kedua yang sudah saya upload juga ke YouTube. Selanjutnya tekan lagi tombol back pada smartphone. Kembali lagi ke media. Selanjutnya itu video yang ketiga, itu konfigurasi IP, uji konektivitas dan sharing file pada Windows 10. Ini juga sudah saya linkkan ke YouTube. Dan ini adalah video ketiga saya. Windows 10 ke Windows 7. Bagaimana tutorialnya? Kita langsung. Nah, back lagi dengan menekan tombol back pada smartphone. Nah, kita bisa kembali ke menu utama. Klik menu utama pada pojok kiri atas. Nah, selanjutnya itu simulasi. Ini adalah bagian yang terpenting dari media saya. Di sini ada 2 simulasi instalasi, yaitu install Linux Ubuntu dan install Windows 10. Pertama kita akan mencoba mengklik install Linux Ubuntu. Nah, ini akan masuk ke proses instalasi Linux Ubuntu secara simulasinya. Di sini ada tombol install Ubuntu, kita bisa mengklik. Akan lanjut ke langkah selanjutnya. Kita bisa menekan tombol continue. Nah, di sini pada bagian ini kita pilih something else. Selanjutnya continue. Nah, di sini untuk bagian partisi kita bisa mengklik new partition table. Akan keluar create new empty partition table, kita klik continue. Nah, di sini ada free space-nya 21 GB. Ini sudah saya tentukan. Kita bisa mengkliknya free space ini. Nah, setelah itu kita klik add atau add. Nah, di sini new partition size-nya bisa kita bagi menjadi 2 bagian. Yaitu saya bikin saja. Sebelumnya kita hapus dulu. Nah, sudah kosong, baru kita isi. Misalnya 15 1 2 3. Nih 15 GB. Nah, untuk mount pointnya ini saya bikinnya manual, itu menggunakan keyboard saja. Itu biasanya kalau untuk partisi C itu slash. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, dia di sini akan tampil untuk free space-nya 15 GB dan ada sisanya itu 6 GB lagi. Nah, kita klik saja add lagi.
Nah, untuk 6 GB ini tidak perlu kita bagi lagi, dan untuk mount point ini kita ketikkan /home. Nah, untuk ini teman-teman harus memahami dulu materinya. Yang untuk mount point ini kenapa dia slash dan /home itu sudah dijelaskan pada submateri. Selanjutnya kita klik OK. Nah, sudah ada 2 partisi. Selanjutnya kita klik install now. Nah, untuk lokasi ini kita bisa menghapusnya sesuai dengan lokasi di mana kita berada. Ini udah kosong, baru kita isi misalnya Jakarta. Ini Jakarta. Setelah itu kita continue, kan mengarahkan lokasinya ke Jakarta. Kita continue lagi. Selanjutnya untuk keyboard layoutnya US saja, kita klik continue. Nah, untuk your name ini untuk nama dari akun kita nanti, itu kita isi Rivaldi. Nah, untuk password ini kita isi aja terserah. Nah, selanjutnya kita bisa menekan tombol continue. Nah, dia proses penginstalasinya akan berjalan. Dan setelah itu dia akan meminta untuk restart. Akan kembali ke, nah di sini nama yang telah kita bikin tadi akan muncul di sini. Dan untuk password ini kita isikan password yang kita buat tadi. Di sini dia tidak akan langsung login secara otomatis, karena di sini saya membuatkan tombol enter untuk kita login. Ini mungkin berbeda sedikit dengan yang aslinya, tapi di sini kita bisa masuk dengan menekan tombol enter. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan dari desktop dari Linux Ubuntu-nya. Nah, di sini juga akan tampil nama kita. Di bagian atas ini juga akan tampil nama yang telah kita bikin tadi. Nah, mungkin untuk Linux Ubuntu cukup sekian. Kita kembali lagi ke menu utama. Nah, selanjutnya simulasi lagi untuk install Windows 10. Ini adalah loading dari Windows 10. Nah, di sini masuk ke tahap selanjutnya. Sini ada language. Sini saya cuma mendaftarkan satu, itu English. Untuk time-nya Indonesia, dan untuk keyboardnya US. Selanjutnya kita klik next dan klik install now. Nah, selanjutnya di sini kita klik saja next. Nah, di sini kita klik dulu accept. Kalau sudah muncul tanda centang, baru kita klik next. Selanjutnya kita pilih kostum. Nah, di sini ada free space-nya 100 GB, ini sudah saya tentukan. Kita bisa mengklik new partisi atau new. Di sini ada 100 MB atau 100 GB ini, 100.000 MB. Kita bisa membaginya menjadi, kita bikin 2 partisi saja. Kita hapus dulu, ini udah kosong. 100 MB. Untuk C nya kita bikin saja 60.000 MB atau 60 GB. Selanjutnya kita apply.
Nah, di sini dia akan muncul partition 1, partition 2, partition 3. Ini adalah contoh instalasi dari Windows 10 UEFI, di mana di sini masih ada unallocated space-nya 40 GB lagi. Ini untuk data D-nya. Kita klik, lalu kita klik new, lalu kita apply-kan saja. Nah, di sini dia tipenya sudah primary, dan kalau untuk menginstal kita pilih partition 4, lalu kita klik next. Nah, di sini proses instalasinya akan berjalan. Tunggu merestart dulu. Nah, di sini untuk enter the product key, kita pilih saja do this later yang di bawah ini. Nah, untuk who own this PC, kita pilih saja I want it. Nah, di sini kita isikan nama dari PC kita, misalnya Rivaldi. Di sini adalah passwordnya. Nah, selanjutnya kita bisa menekan tombol next. Nah, let's start dan masuk ke desktop Windows 10-nya, dan di sini juga akan muncul namanya yang sudah kita bikin tadi, Rivaldi. Nah, kita bisa kembali lagi ke menu utama. Nah, mungkin cukup sekian presentasi produk dari saya. Mungkin terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Kita bisa mengeluarkannya dengan menekan tombol exit dan oke. Nah, mungkin sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.